Saat itu sedih, sedih banget soalnya karena nggak nyangka aja sih Kak bisa kehilangan mama pas umur 17 sih Kak. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Dira dan Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast bersama gue Moti. Di podcast ini kita akan membahas tentang pengalaman loneliness dan juga lost point dari para bintang tamu yang udah hadir. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang udah pernah hadir sebelumnya nih di Q&A special episode Nadir Goes to Bandung. Siapa dia? Langsung aja kita sambut. Ini dia, Kak Gio. Halo. Halo Kak, apa kabar nih? Baik Kak, kakak sendiri gimana kabar Kak? Baik dong. Lagi mana nih sekarang? Lagi di rumah Masih di teman sih Bandung Kak. ya? Nah, lagi kuliah. Oke, sebelumnya thank you banget ya udah mau hadir lagi di Nadir Podcast. Nah, Sama-sama. sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, silakan dong kenalin dirinya ke Sobat Nadir. Siapa? Nama saya Giovanni Ahmad Jaya. Biasanya dipanggil Gio atau nggak Gi. Eh, tempat lahirnya saya di Bandung, tanggal 18 Juli 2024. Kalau saya hobinya futsal atau nggak traveling biasanya. Gitu sih Kak. Berarti emang dari lahir di Bandung ya? Di Bandung Kak. Wih, orang Bandung banget dong. Sekarang lagi sibuk apa nih? Selain kuliah, Oh, sekarang lagi sibuk kuliah aja sih Kak, paling nggak kuliahnya apa tuh belum jurusannya? belum sama sibuk yang lain sih Kak. Kuliah jurusannya manajemen Kak. Manajemen. Oh, baru masuk atau gimana nih? Saya udah sekitar 1,5 tahun, menuju 2 tahun Kak. Oh, berarti semester hmm, berapa sekarang? Semester 5 Kak. Oh, oke. Eh, hobinya apa aja, Re? Gio, futsal sama Saya suka futsal sama traveling Kak biasanya Kak. traveling kemana tuh? Biasanya seru banget kayaknya. Travelingnya eh, mungkin saya suka traveling biasanya karena diajak keluarga juga sih Kak. Oh, Udah bareng keluarga. maksudnya hampir keluarga travelingnya gitu. Kalau futsal, sejak kapan tuh? Udah suka? Kalau futsal biasanya saya suka futsal sejak SD sih Kak. Kalau dari SD saya udah mulai ngikutin turnamen-turnamen futsal antar sekolah dari SD. Terus SMP juga suka ikut turnamen juga, SMA juga sih Kak. Oke. Berarti sekarang kesibukannya itu ya, sambil kuliah. Sambil hobinya. Oke, Gio. Kita langsung aja masuk ke topik podcast kita lah ya. Ah, pernah nggak sih ngalamin kesepian? Ngerasain kesepian Eh, gitu? hampir selalu sih, hampir selalu sih Kak. Oh ya? Apalagi Hampir kalau selalu. saat di rumah sih, hampir selalu sih Kak. Kalau malam, lebih tepatnya malam hari sih Kak. Karena apa tuh? Karena kan kebetulan saya di rumah cuma berduaan sama papa aja kan. Oh, tinggal berdua. Papa duaan aja. Kebetulan kan mama saya udah nggak ada. Oh, Ya. Jadi ya. maksudnya kan saya juga kerja kerja pulang malam. Jadi saya juga kalau di rumah suka sendiri aja sih. Suka sendiri gitu sih Kak di rumah. Berarti Gio ini anak tunggal ya? Nah, Anak tunggal. Oke. Hmm, sepinya tuh kayak gimana? Yuk, kalau boleh tahu yang dirasain. iya biasanya sih kan kalau dulu ada mama biasanya suka diajak ngobrol atau cerita Ya? tentang kayaknya kayak hari ini ngapain aja, ngapain aja, suka makan
makan malam bareng biasanya gitu. Kan kalau sekarang kan udah jarang ya soalnya papa juga kan pulangnya malam Kerja kadang-kadang ya. jadi cuma sendiri-sendiri lah istilahnya jadinya. Kalau boleh tahu sejak kapan mama udah meninggal? Itu 2021. 2021 karena COVID kah? Kanker kak, maaf, Oh, kanker apa? kanker ovarium kak. Oh, oke. Berarti udah 3 tahun ya. 3 tahun. Turut berduka cita ya, yo. Nah, Kalau boleh tahu, gimana sih rasanya waktu ditinggal mama waktu itu? Yang pasti eh, sedih kan? tidak, waktu saatnya mama sudah tidak ada sih, soalnya kan itu lagi masa-masa saya umur 17 sih kak. Sedihnya Hmm? karena saat saya masuk mulai dewasa, Hmm? tapi mama udah nggak ada kak. Maksudnya kan biasanya kan mama yang ngajarin harus gimana gimana. Ya, Cuma dari situ saya jadi hidupnya kayak lebih mandiri sih kak, maksudnya nggak tahu di, kan kalau dulu kan sama mama biasanya dibawain bekal atau apa, kan sekarang kalau sekarang kan beli makan sendiri gitu sih kak. biasanya masih Kalau bisa sekarang apa-apa larinya ke mama ya. enggak, kan kalau papa lebih tipenya lebih ke cuek sih kak. Coba ya. Hmm. Set- Setelah itu, apalagi ya Nah, apalagi ya, perasaannya? saat itu sedih, sedih banget soalnya karena nggak nyangka aja sih kak bisa kehilangan mama pas umur 17 sih kak. Cuman Pasti. pas udah seminggu kemudian Hmm? orang, maksudnya orang terdekat saya juga kasih tahu saya mungkin emang udah jalannya, mungkin juga Tuhan udah emang kasih jalan saya buat bisa hidup lebih mandiri lagi sih kak. Di umur 17 tahun ya. Itu kalau boleh tahu di diagnosanya kapan ya? Iya, Eh, November sih kak. November. November tahun. Tahun apa ya kak, lupa sih kak. Pas Maaf kak. umur berapa? Mungkin umur inget Eh, SMP mungkin 16 mungkin ya. 16. Oh, berarti nggak jauh SMP, ya waktunya. SMP nggak terlalu jauh sih kak. Oh, berarti sebelum itu udah sempat kepikiran juga dong soal itu. Iya sih kak, udah sempat sih kak. Cuman maksudnya selagi itu saya emang pengen nyenengin mama aja, nggak mau bikin mama sedih sih saat waktu Ya. itu. Setelah itu apa? Setelah mama udah nggak ada, perubahan-perubahan apa aja sih yang dirasain awalnya? Yang paling Perubahan kerasa banget awal gitu. saat itu kesepian sih kak, kesepian. Sepi ya. Terus eh terus awal-awal ya emang masa emang cuma hidup berdua aja sih kak jadinya. Apa aja yang terlintas di pikiran waktu itu? Mungkin Iya ada pas penyesalan saat atau yang belum sempat disampaikan ke penyesalan, mama. kalau penyesalan ada sih kak, bukan penyesalan sih, lebih ke Apa tuh? sedih aja sih kak. Maksudnya waktu itu kan pernah bilang ke mama Ya? semoga mama bisa lihat saya apa duanya wisuda gitu. Kan kalau dulu kan cuma SMP doang, pengennya sampai kalau bisa sampai sampai nikah gitu lah. Cuman nggak nyangka aja Selamanya ya emang kalau di bisa. umur segitu udah nggak ada, Ya. udah nggak ada. Terus perubahan-perubahannya ya mungkin saat mama nggak ada saya bisa lebih mandiri aja sih kak, mandiri terus bisa berpikir secara dewasa juga sih kak dari setelah mama nggak ada. Berat gak sih sebagai anak
umur 17 tahun harus ngalamin itu semua. Kehilangan mama dan berat banget harus sih. berpikir dewasa, mandiri semuanya. Berat banget. Berat sih kak. Buat di umur segitu sih. Soalnya kenapa saya bilang berat soalnya karena ditinggal mama soalnya pas umur lagi mau dewasa dewasanya gitu gak sih kak, Ya, pas di benar. umur 17 ya, kan Benar aku banget. di umur segitu kan ada yang membimbingnya lah, jadinya lebih dibimbing gitu sih kak. Apa yang Gio lakuin waktu itu buat ngalihin perasaan-perasaan itu? Sedih, sepi, kecewa. Saat waktu itu saya mulai mencoba, kan lebih mandiri juga, mungkin Ya? saya waktu itu lebih nanya, banyaknya nanya nanya teman sih kak, atau kan umur yang di atas saya sih, maksudnya caranya gimana sih kak, Oke. eh, hidup di umur segini agar bisa lebih baik gitu sih kak waktu itu. Terus saat itu juga saya nggak mau terlalu berlarut-larut, makanya saya juga kayak lebih sering main sama teman atau enggak eh, menjalani hobi saya sih kak waktu itu. Oke, yang pasti berat banget ya dan nggak siap banget saat itu. Kalau rasanya bedanya nih setelah hidup udah nggak ada mama lagi. Mungkin dari kesehariannya ada yang berbeda, rutinitasnya. Sehariannya mungkin kalau dulu kalau masih ada mama mungkin, kan dulu waktu masih saat sekolah ya kak ya, Ya? kalau saat sekolah mungkin selalu dibawain bekal Wih, atau enggak dibawain apa gitu. Kayak kalau dulu juga pulang sekolah selalu dimasakin lagi atau nggak dicuciin bajunya atau apa. Kalau sekarang kan lebih cari makan di luar, cuci baju sendiri gitu sih sendiri kak. ya semuanya. Kalau misalnya cara Gio buat ngalihin perasaan-perasaan itu gitu. Perasaan sedih, sepi, kecewa, itu apa? Mungkin Selain main sama temen gitu, uh, mungkin kalau saya setiap minggu sih kak biasanya, setiap minggu saya biasanya ke gereja biasanya. gereja. Ya, biar nggak terlalu sepi kak kalau lagi di rumah gitu. Biar nggak sepi. Mungkin ya sama menjalani hobi saya aja sih kak, kayak futsal gitu. Ya nggak sepi, maksudnya ada teman ngobrolnya, bagi cerita jadinya. Gak sendiri lah ya. Tapi kalau misalnya pas di rumah malam-malam gitu, udah pasti sendiri kan. Kalau di saat itu ngerasa sepi banget nih, itu apa yang Gio lakuin biasanya? Mungkin kebiasaan saya emang kalau dari dulu sebelum tidur emang selalu berdoa, biasanya kalau enggak biar agak tidak lebih sepi sih biasanya saya main HP sih kak sampai ngantuk baru tidur jadi. Sampai ketiduran ya, biar ke distract gitu ya perasaannya ya, pikirannya juga ya. Tapi pernah nggak sih, ada saatnya gitu, udah nggak ketahan lagi gitu rasa sepinya, terus misalnya ya Gio kangen sama mama, kangen banget, akhirnya sedih lagi Mungkin saat awal-awal aja sih kak, mungkin saat waktu awal-awal ya. awal mungkin emang saking nggak kuatnya, mungkin pernah nangis lah kak awal-awal, kesepian soalnya kan. Eh, apa aja yang dirasain waktu itu pas nangis? Nangis, kangen, kenapa kenapa harus bisa kayak gini maksudnya, terus mikir juga saya ke depannya nanti harus kayak gimana ya gitu sih kak. Ya, itu saat itu udah nggak bisa tahan lagi ya, bener-bener. Gitu sih kak itu. Seberapa lama Gio sampai bisa Mungkin menerima semua itu? mungkin waktu itu sekitar 6 sampai 8 bulan lah kak. 6 sampai 8 bulan. Seterusnya mungkin masih ada keinget, cuman maksudnya keinget mah keinget, cuman jadi kayak atau sedih kayak dulu lagi sih kak, Udah lebih kayak menerima ya, gila aja sih ikhlas. kak. Nah, selama 6 sampai 8 bulan itu ada nggak sih dampaknya ke kehidupan Gio sehari-hari?
Kan pasti mungkin berat kan rasanya buat ngejalanin mungkin semua itu. itu lebih jadinya apa ya, eh, pola hidupnya jadi nggak teratur sih kan. Maksudnya tidurnya selalu malam, jarang Hmm, makan ya. Kalau kayak gitu kalau dulu hampir setiap hari itu. ya mungkin bisa hampir setiap hari sih kak. Begadang sama telat makan ya. Enggak, Apa itu disengaja atau emang nggak bisa aja gitu? nggak bisa aja sih kak maksudnya. Berat ya. Soalnya selalu kepikiran aja sih kak, melintas lah. Oke. Nah, apa yang membuat Gio sampai akhirnya bisa buat ikhlas gitu menerima? Eh, Waktu itu saya bisa menerima ikhlas soalnya sebelum mama masih ada, Ya? sebelum mama masih ada pernah bilang ke saya, kalau misalnya mama udah nggak ada ya harus bisa senengin papa juga. Jadi ya, dari situ saya mulai berpikir jadi harus deket lagi sama papa, berbagi cerita. Oke, jadi bisa dibilang itu motivasi Gio untuk tetap semangat ya ngejalanin hari-harinya sampai sekarang ini. Nah, Kak, Ada lagi nggak selain itu? selain itu motivasinya lagi Hmm? Yang mungkin bikin tetap semangat sampai sekarang ini? eh, saya juga harus, di dalam pikiran saya sih harus sukses sih kak, bisa bagian papa juga sih. Saya kan Ya, cuman papa doang satu-satunya doang. harus. Ya, benar. Amin. Oh ya, selama 6 sampai 8 bulan itu sempet nggak sih tapi kepikiran buat nyerah aja gitu, ngerasa putus asa karena udah berat banget rasanya. Eh, Nyerah sih enggak, cuman kayak waktu itu lebih ke saya harus ngapain lagi ya waktu itu. Kayak Oke. harus ngapain lagi, ngelakuin apa gitu sih kak. Gimana itu perasaannya saat itu? Saat itu, Bener-bener apa emang gak ngerasa apa-apa sama sekali? saat itu sih mungkin jadi kayak mau Kosong aja kemana, gitu. kosong aja sih kak. Bingung ngapain juga. Oke. Saat kapan itu, Gio kalau boleh tahu? Maaf kak, kenapa? Saat kapan? Ingat atau enggak? Mungkin pertengahan tahun sih kak. Perangan tahun. Ya, Dan alasannya apa itu tiba-tiba aja ngerasa kayak eh, gitu? sebetulnya lebih kayak melintas aja sih kak. Kayak Hmm? di lebih kayak melintas aja sih kak. Tiba Melintas. Tiba-tiba ya. Mungkin karena udah nggak bisa nahan lagi dari dalam diri. Akhirnya ya kan, tiba-tiba jadi begitu. nggak kuat aja sih waktu itu sih kak. Nah, apa yang bikin Gio nggak nyerah waktu itu? Di saat Eh, itu? yang buat saya nggak nyangka itu mungkin pertama papa, kedua temen yang selalu support saya sih kak. Maksudnya selalu mengajak saya main atau kemana. Hmm? Jadi mungkin biar saya juga nggak kesepian sih kak waktu itu. Maksudnya diajak ngobrol, bagi cerita sih kak. Oke. Jadi masih ada banyak alasan ya buat terus ngejalanin hidup. Iya kak. Kalau pelajaran yang paling berharga nih buat Gio dari pengalaman itu, masa-masa itu, ada nggak? Pelajaran paling berharga mungkin Mungkin yang paling ngerubah diri Gio gitu, sampai jadi Gio yang sekarang ini. mungkin eh, mungkin kalau dulu masih lebih ke manja sih kak, mungkin ya kalau dulu masih ada mama. Pasti sih, Kalau sekarang bisa lebih dewasa sih kak. itu ya. Itu, Kak. Yang rasa saya sekarang sih mungkin lebih bisa berpikir secara dewasa sih kak. Ya, oke. Hmm,
Oke Gio, tadi kan kita udah cerita tentang lost point, kesepian, sedih, kecewa, putus asa. Sekarang ini ada nggak sih momen paling bahagia di hidup Gio yang paling keinget gitu dan nggak akan pernah bisa Gio lupain? Mungkin waktu masih bareng-bareng keluarga, Mungkin saat wisuda SMP sih Kak, wisuda momen SMP. momen paling bahagia sih menurut saya sih Kak. Gimana itu Soalnya, ceritanya? soalnya saat itu eh, mama juga belum sakit, Hmm? terus mungkin emang kan mama juga pernah bilang pengen lihat saya wisuda ada ke SMP, SMA, kuliah sih Kak. Maksudnya udah tercapai satu SMP kan wisudanya bareng-bareng. Ternyata SMA sudah Ya, nggak bisa gitu sih Kak. Makanya mungkin dalam hidup saya sih SMP sih Kak, pas wisuda SMP sih itu paling ya. berharga. Ya, Gak ada yang tahu ya. ya nggak ada yang tahu sih Kak itu. Em, ada nggak sih yang mau disampaikan buat mama sekarang ini? Mungkin eh, mah nanti lihat semoga dia bisa lulus wisuda kuliah dengan cepat biar mama juga bisa bahagia di sana. Sama pengen ngeliat papa juga anaknya sukses nanti ke depannya Kak. Keren, keren. Kalau ke papa, Papa mungkin eh, tunggu Gionya sukses aja Kak dan bisa ngebagiin papa juga sih. oke. Mungkin buat teman-teman yang selama ini selalu jadi tempat curhat Gio, ada nggak yang mau disampaikan buat mereka? Mungkin teman-teman yang selama ini Gio kenal mungkin makasih untuk supportnya pas Gio pas lagi di masa down hingga sekarang sih Kak. Makasih banyak udah support Gio ya sih. Oke. Pacar nggak ada pacar? Nggak ada. Oke. Oke. Sekarang harapan Gio nih buat kedepannya apa sih? Dan gimana cara buat mencapainya? Mungkin ada yang sedang ingin Gio capai gitu. Mimpinya apa tuh? Mungkin kan saya kan cita-citanya emang pengen jadi pengusaha sih Kak, Pengusaha ya? untuk bisnis. Oke. Mungkin di kuliah ini dia juga bisa ngambil pelajaran-pelajarannya agar bisa kebentuk pola pikir yang lebih baik lagi sih Kak. Bisa ngebentuk bisnisnya buat ke depannya Amin. Semoga semuanya tercapai ya. sih Kak. Ada yang mau dipromosin gak nih ke Sobat Nadir? Mungkin saat ini tidak ada sih Kak. Mungkin Instagramnya boleh, sosial medianya. Kalau Instagram ya namanya Gio ARNLD, di follow aja ya. Oke, nanti ada di bawah sini ya. Oke, sebelum kita akhirin ngobrol-ngobrol di episode kali ini dong, yuk mau positive quotes buat Sobat Nadir. Mungkin kalau dari saya emang yang saya dari dulu pengen eh, lakukan lakukan semua hal selagi kita masih bisa sih Kak. Oke, benar, benar banget. Selagi kita masih bisa, harus total Lakukan pokoknya. saya Oke, Gio, kita udah selesai. Thank you banget ya, udah mau menyempatkan waktunya buat Nadir Podcast. banyak Kak. Ya, sama-sama. Main ke Jakarta dong, kapan-kapan. Ini boleh Kak. Oke, nanti kabarin ya kalau di Jakarta. Ya Kak. Biar syuting langsung di studio. Oke Sobat Nadir, thank you banget buat kalian yang udah nonton episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Gue Moti, jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan episode terbaru dari kita. See you! Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama di Radio Moti.